ayat 28 sampai pasal 9 ayat 1. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Ketika Yesus tiba di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemuinya. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Mereka pun berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu banyak sekali babi sedang mencari makan. Lalu setan-setan itu meminta kepadanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati di dalam air. Lalu larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Seluruh kota itu keluar mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Saudara, untuk mendapatkan keselamatan, tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan. Ada struggling, ada perjuangan yang dilakukan oleh setiap manusia. Keberdosaan dan kematian yang ada di dalam kehidupan manusia itu bukanlah Allah yang menciptakan, tetapi manusia yang membuatnya sendiri karena menggunakan kehendak bebas secara salah. Sehingga manusia mengasingkan diri dari Allah, dari kehidupan, dan dari kesempurnaan. Dengan memisahkan diri dari kehidupan, kesempurnaan, dan kemuliaan yang adalah Allah, maka yang ada di dalam diri manusia adalah kematian, ketidaksempurnaan, dan kejahatan. Namun meskipun demikian, Allah tidaklah gagal dengan program yang diterapkan dalam kehidupan manusia sebagai gambar Allah yang tanpa cacat. Allah datang ke dunia dengan mengambil keberadaan baru yang sebelumnya tidak ada, sebagai manusia yang namanya Yesus Kristus. Karena tujuan pokok daripada Sang Firman menjelma menjadi manusia untuk mengembalikan manusia kepada apa yang telah ditetapkan Allah, suci, tak bercacat, dan sebagai image of the image. Maka Sang Sabda selalu membuka tangan siapa saja yang datang kepadanya. Di dalam Matius tadi diceritakan ketika Yesus itu berada di Gadara, ada 2 orang yang kerasukan setan dan tidak tinggal di rumah, tetapi di kuburan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa orang yang tidak berdiam di dalam Allah, maka yang ada adalah kematian. Maka yang adalah keterasingan.
maka yang adalah keterpisahan baik dengan Allah maupun dengan manusia yang lain. Seperti dua orang yang dirasukin setan ini. Dan Yesus datang kepadanya. Tujuannya apa? Untuk mencabut akar dosa. Kejahatan yang telah bercokol di dalam kalbu mereka berdua. Ketika dia kata, apa urusan hai anak Allah? Berarti kan demikian setan yang merasuki orang ini mengerti bahwa Yesus ini bukan sekedar manusia. Tetapi Yesus ini adalah jelmaan daripada firman yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Maka dikatakan apa urusan hai anak Allah? Ini menunjuk ketakutan. Jangan-jangan datangnya Sang Sabda kepada mereka ini adalah untuk menarik dia dan memasukkan dia ke Gehenna. Jadi kalau dari sini kita dapat melihat Gehenna itu apa? Di dalam pemikiran orang Yahudi, Gehenna ini adalah ada di dalam bumi yang paling bawah. Ada up, ada bottom. Ya. Nah, kalau mereka ditarik, iblis ini tidak dimasukkan di up-nya, tetapi di bottom-nya, di bawah kedalaman bumi. Nah, sedangkan orang-orang dalam perjanjian lama bukan di bottom, tapi up. Ya. Kalau sudah di bottom ini sudah tidak pernah dilepaskan dan terus sampai nanti Kristus datang kedua kali untuk mendapatkan penghukuman. Jadi di sana nanti malaikat pun juga dihakimin. Ya. Makanya dia tidak mau untuk ditarik ke sana. Lah ketika mereka melihat kawanan babi, dia minta supaya dimasukkan di dalam kawanan babi. Supaya dia tidak dimasukkan di tanah yang paling dalam. Dan Yesus itu mengizinkan setan yang merasuki tubuh orang ini ke dalam babi. Menunjuk pada artian bahwa manusia itu lebih berharga daripada makhluk-makhluk yang lain. Sehingga dia membiarkan dan mempersilahkan setan yang ada di dalam diri ini untuk masuk di dalam kawanan babi dan babinya akhirnya terjun ke jurang. Dari sini saudara, kita dapat melihat bahwa memang manusia ini dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Makhluk yang paling mulia, bahkan dikatakan sebagai mahkota dunia atau dikatakan sebagai inti daripada dunia. Makanya manusia dikatakan sebagai mikrokosmos yang adalah merupakan kesimpulan daripada jagat besar. Nah, atas dasar inilah mengapa Sang Sabda turun ke jagat ini adalah untuk mengembalikan manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Melalui apa? Melalui penyatu tunggalan dengan Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Dari sini kita dapat melihat bahwa Allah itu tidak menginginkan manusia itu terpisah atau berkubang dosa terus-menerus, tetapi kembali kepada apa yang telah ditetapkan dari semula, menjadi gambar Allah yang tanpa cacat. Nah, setelah mereka kembali, apa yang terjadi? Disucikan. Sebagaimana orang gila ini setelah setan ini keluar dan masuk di dalam kawanan babi, clean dari dosa. Ya, bersih dari noda dan kejahatan.
setelah orang itu bersih. Tidak hanya berhenti pada bersih, tetapi perlu penguatan, perlu nutrisi, yaitu penyatu tunggal dengan Allah melalui sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja. Nah, sakramen inilah saudara yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita tuh mampu untuk bisa mengekang diri atau mengalahkan nafsu yang ada di dalam kalbu kita ini. Karena alasan inilah mengapa sakramen di dalam gereja tidak dianggap sebagai simbol atau sebagai lambang. Kalau sakramen dikatakan sebagai simbol dan lambang, maka tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan, yang dapat diubah perilakunya, mindsetnya, dan tindakan-tindakannya. Makanya dengan sakramen yang ada dan pengakuan yang ada tentang iman yang dibangun di dalam kalbu setelah mendengar tentang kebenaran itu, maka manusia akan selalu berusaha bagaimana hidup secara baik di hadapan Allah. Nah, ini tidak mudah. Perlu menyangkal diri. Karena kalau orang tidak bisa menyangkal diri, jangan pernah berharap bahwa kita bisa masuk atau memikul salib. Karena salib itu adalah identik dengan penderitaan, identik dengan kesengsaraan, identik dengan pembulian, identik dengan dibunuh. Nah, kalau kita tidak bisa menyangkal diri, maka ketika kita dijahati orang, kita lebih menjahati. Ketika kita diganggu orang, kita lebih mengganggu orang. Ini sifat manusia yang berdosa. Tetapi jikalau kita bisa menyangkal diri, kita bisa menempatkan diri kita ini sebagai tong sampah. Ya, mau menerima apa adanya dan mau dibentuk. Sehingga kita tidak menjadi orang gila lagi, tetapi orang waras yang disucikan, yang diterangi, yang dibawa kepada jalan-jalan Allah. Karena itu kehidupan manusia ini perlu nata kalbu. Supaya apa? Supaya kita dapat dijadikan sebagai orang yang berusaha mengumpulkan harta di surga. Itu adalah jaminan kita. Itu adalah fondasi kita. Itu adalah sikap kita untuk mendapatkan pembaharuan harapan dan keselamatan. Tanpa itu, saudara, jangan pernah berharap seperti halnya orang yang sakit gila disembuhkan. Kita akan tetap sakit jika kita tidak menata kalbu dan membuka kalbu untuk menerima Allah di dalam rohnya bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa menata kalbu dan roh bekerja di sana, maka kalbu kita ini adalah menjadi terang. Artinya dengan menjadi terang yang ada di dalam kalbu ini akan menerobos keluar, sehingga kata-kata kita adalah kata-kata Allah, pikiran kita adalah pikiran Allah, sikap kita adalah sikap Allah, tindakan kita adalah tindakan Allah. Sehingga dengan demikian tidak terbesit di dalam pikiran kita untuk membenci, menjahati, dan lain sebagainya pada orang lain, atau mempunyai pikiran-pikiran jahat pada orang lain. Tetapi apa yang jahat yang diterpahkan kepada kita, jangan dikatakan bahwa orang itu jahat, tetapi ini adalah sebagai sarana Allah untuk memurnikan iman kita, menyucikan iman kita, meneguhkan iman kita. Nah, inilah kehidupan manusia itu selalu paradok. Apa yang dikatakan dunia jelek, tetapi di hadapan Allah tidak. Makanya apapun yang terjadi di dalam diri para rasul, kesengsaraan, penderitaan, hinaan, cacian, fitnaan, mereka tidak pernah umum.
atau para rasul yang lain melihat ini adalah sebagai cambuk untuk menyucikan iman dan keyakinannya dengan iman yang takwa yang diterangi oleh Allah, yang dilandasi rasa kasih. Maka pembaruan, kesehatan, kesembuhan mental, batin, dan langkah kita itu akan terjadi dalam hidup kita. Tetaplah berjuang menjadi orang waras. Tetaplah berjuang menjadi orang sehat. Jangan seperti orang gila. Tetapi jadilah seperti orang gila yang mau disembuhkan. Sehingga rahmat Allah berdiam dan menuntun kita kepada jalan-jalan ilahi yang menyelamatkan, yang menerangi, dan memimpin pada kesucian. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Tuhan memberkati.